Kalau bicara tentang indikator itu, kita bicara mengenai ukuran. Iya. Apa sih yang menjadi dasar kita untuk mengatakan, lu cerdas emosi, atau lu emosinya agak jongkok? Nah, termasuk juga dalam situasi sekarang ini berarti kita ngomong, oke, bagaimana caranya kita bisa tahu ketika seseorang itu emosinya kondisi stabil, atau dalam kondisi alert, dalam kondisi waspada, lampunya udah lampu merah. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Contoh para guru, ternyata kasihan juga. Mereka itu jadi korban bully para orang tua. Jadi ketika orang tua punya masalah gara-gara pandemi, ada yang mungkin kena PHK lah, ada yang mungkin penghasilannya berkurang lah, bisnisnya bermasalah. Jadi ketika ada sedikit masalah aja, orang tua menjadi lebih rewel. Jadi semua sampah-sampah emosi itu dikasih ke gurunya. Hanya gara-gara sistem bermasalah. Saya ingin ketemu sama yayasanmu. Kamu tahu nggak? Kalau ketemu dengan kamu bisa saya tembak. Wah, itu sampai mengerikan. Para guru itu cerita, dalam situasi normal, mereka tidak akan mungkin respon seperti itu. Ya, sampai ini saya dapat beberapa WA juga. Pak, aku itu makin runyam situasinya. Jadi kata pertama adalah makin runyam. Suami saya nggak kerja karena kerjanya tour guide. Ya, tour guide memang kena dampak luar biasa ya. Sementara kondisi sekarang kan nggak boleh bepergian. Padahal justru pendapatan banyak dari orang asing. Sementara aku sendiri ibu rumah tangga yang akhirnya di masa pandemi ini harus berusaha untuk survive. Bisa dibayangkan nggak sih situasi emosinya pada kondisi seperti itu? Makanya kadang-kadang saya merasa bahwa kita yang nggak dalam situasi separah-parah itu perlu belajar bersyukur juga sih sebenarnya. Terus ada lagi, apakah memang dampak emosional stres buat cowok itu memang lebih parah ya Pak ya? Ayah saya semenjak pandemi sebenarnya udah pensiun, tapi jadi seluruh tubuhnya sakit-sakitan. Jadi dipikir COVID, di swab berkali-kali nggak ada masalah. Sampai dokter bilang dia itu stres berat karena tiap hari baca berita negatif kali ya Pak ya. Ilustrasinya kayak seperti termogan yang sekarang ini banyak dipakai untuk mengecek, untuk mengetahui apakah suhu seseorang melebihi batas ataukah suhunya normal aja. Dan itu kemudian dipakai sebagai salah satu indikator yang kaitannya sama coronavirus. Karena apa yang terjadi adalah kadang-kadang ketika ditanya, mungkin kita bisa aja mengatakan, aku nggak apa-apa kok, situasi oke-oke aja. Karena belum tentu benar. Itu kan cuma perasaan lu doang. Belum tentu senyatanya seperti itu. Makanya kita butuh semacam indikator. Buat saya indikator kita mungkin lebih gampang kalau kita umpamakan seperti kayak dashboardnya mobil. Situasinya seperti apa? Kalau kita bicara tentang kecepatan berapa sehingga kita mesti ngerem. Misalnya posisi bensinnya gimana? Masih full ataukah posisinya udah kritis banget? Atau misalnya contoh temperatur. Jadi kita bisa tahu mesin ini panas atau enggak. Jangan sampai ketika kita udah merah tapi masih dipaksa. Dan karena kita nggak waspada, kemudian malah bahaya. Saya punya catatan, misalnya contoh kejadian tragis di Papua tahun 2005 dulu. Namanya KM Digul. Jadi kapal yang kapasitasnya 50. Tapi konon penumpangnya itu sampai bisa 200 orang. Dan tengah malam akhirnya kemudian tenggelam. Artinya gini loh, kalau kita lihat situasi-situasi seperti itu kan ibaratnya kalau dimasukkan dalam indikator harusnya itu udah merah. Saya mau fokuskan kepada 4 indikator penting mengenai dashboard kita. Misalnya indikator berapa banyak bensin yang masih tersedia. Maka bicara mengenai berapa banyak energi yang kita miliki setiap hari. Nah, di tengah pandemi ini sangat mudah untuk terkuras energi kita. Yang menguras energi itu fisik, salah. Justru kadang-kadang berpikir pun, apalagi kalau kita yang berpikir negatif dan sebagainya, itu juga bisa menguras energi kita luar biasa. Kalau kita low energi, kita malas mau melakukan apapun. Aduh, malas banget ya. Padahal di kepala kita merasa gila, itu jadwal banyak banget, banyak yang deadline. Tapi kita merasa gila, gue gak punya energi sama sekali. Capek banget, itu adalah bagian sebenarnya stres. Atau bisa juga kita melakukan banyak hal, tapi muter-muter, kayaknya nggak bisa fokus. Berarti somehow bensin kita ini, kondisinya itu gampang terkuras, maka hati-hati. Itu indikator pertama kita. Yang kedua, di dalam dashboard ada termometer yang bisa menunjukkan apakah mesin kita itu masih cool atau udah hot. Berarti kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, setiap hari di masa-masa sekarang ini, kamu lebih banyak mengalami emosi yang hot atau yang cool. Bagaimana kita bisa tahu? Gampang lah, kita bisa melihat dalam keseharian, kita itu biasanya lebih banyak menunjukkan tanda-tanda perasaan-perasaan kita itu seperti apa. Apakah kita sedih, lebih banyak mengalami perasaan cemas, perasaan jengkel. Nah, kemampuan kita untuk mengenali itu adalah salah satu bagian penting sebenarnya untuk bisa kita manage.
ya, psikologi cowok dan psikologi cewek. Cowok itu biasanya is a problem solver. Dia berusaha untuk menyelesaikan situasi. Jadi ketika ada sesuatu atau kondisi when you almost cannot do anything, itu frustrated banget. Dan itu kadang bisa bikin crazy. Sementara buat cewek ya udah, bisa lebih gampang berdamai dengan situasi. Kalau kita baca bukunya John Gray itu kan menarik. Man from Mars, Woman from Venus. Digambarkan bagaimana laki-laki sejak dulu itu adalah tough dan itu evolusi masih tetap terjadi. Makanya buat saya dalam situasi seperti ini as a cowok, pertama-tama kita sendiri menyadari, admit lah. Paling bagus itu sebenarnya mengakui bahwa situasi kondisi itu tidak normal, maka kita mengalami kondisi seperti ini. Dan buat cowok sendiri kadang mengakui bahwa dirinya itu fragile. Fragile itu apa sih? Kayak rapuh. Itu Rapuh ya. sesuatu yang enggak banget sebenarnya. Tapi ketika kita mencoba untuk jujur dengan situasi ini adalah salah satu bagian penting untuk terapeutik buat kita. Jadi satu adalah berusaha untuk embrace the situasi, ya berusaha untuk embrace. Yang kedua adalah berusaha untuk excited. Jadi ketika dia bisa shifting dari emosi perasaan-perasaan yang negatif ke yang lebih positif, itu akan menuntun dia untuk lebih berpikir, lebih kreatif, dan itu penting banget. Indikator kita yang ketiga adalah speedometer. Jadi kalau di kendaraan itu ketika kita gas, itu kan speedometernya langsung naik. Itu menunjukkan kecepatan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan selama masa pandemi ini bicara mengenai level stresnya kita. Apakah level stres kita justru menjadi sangat tinggi, ataukah kita bisa mengendalikan? Tapi menariknya gini, seperti kayak kendaraan. Kalau dia nggak ada putaran sama sekali, berarti kan berhenti. Sebenarnya ketika kita terlalu banyak liburan dan tidak melakukan apapun, kita pun juga stres. Jadi sebenarnya salah satu hal penting adalah make yourself busy. Bahkan untuk orang tua, ketika tidak ada kesibukan, justru itu seringkali menjadi salah satu hal yang merusak. Wah, gampang banget terkena penyakit-penyakit demensia, penyakit-penyakit stroke, dan sebagainya. Makanya stress level itu penting. Tapi jangan juga sampai terlalu berlebihan sehingga akhirnya kemudian overwhelmed, bingung. Dan last but not least, indikator yang keempat yaitu oli. Perlu ganti oli setiap hari nggak? Nggak usah, kecuali lu kaya banget. Oli simbol apa sih? Buat saya adalah simbol motivasi. Artinya sesekali dalam perjalanan kehidupan kita ada kalanya ketika bahkan motivator bisa juga terdemotivasi. Justru malah ini kesempatan untuk belajar. Saya misalnya contoh sekarang menjadi bagian dari tim yang dari dulu saya bercita-cita. Yaitu apa? Timnya John Maxwell. Dia adalah salah satu guru kepemimpinan yang luar biasa. Nah, saya menjadi bagian dari timnya di Indonesia untuk sharing mengenai program-programnya John Maxwell. Sesuatu yang kalau dalam situasi nggak pandemi, saya mesti berangkat ke US dengan susah payah, dan itu akan menghabiskan begitu banyak waktu. Nah, sekarang saya bisa melakukan dengan gampang dari rumah. Jadi artinya gini loh, ada begitu banyak opportunity, kesempatan yang terbuka buat kita untuk bisa kita lakukan kalau kita mau melihat itu. Salah satunya membangun kita untuk motivasi kita. Menurut saya gini, harusnya teman-teman, kalau Anda mau menjawab tantangan saya, masa pandemi ini bisa menjadi masa buat kita untuk menciptakan stage kedua, tahapan kedua di dalam kehidupan kita. I challenge you, saya menantang teman-teman untuk melakukan itu. Kumpulkan semua pengetahuan Anda, kumpulkan segala sesuatu, kompetensi Anda, dan pikirkan bahwa saya harus masuk ke level yang kedua. Di level yang kedua, saya ingin menciptakan seorang Tasya yang seperti ini, seorang Ola yang seperti ini setelah pandemi ini. Jadi Anda melihat dan Anda menggunakan masa pandemi ini sebagai sebuah tonggak sejarah untuk menciptakan diri Anda yang baru. Kenapa? Karena ibarat seperti kayak kendaraan. Ketika dia bisa melaju kencang, dia juga bisa membawa rombongan yang lain. Sama juga. Ketika kita termotivasi, ketika kita kondisinya bagus, kita juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Maka di masa pandemi ini 4 indikator kita itu penting. Bagaimana bensin kita, energi kita, bagaimana emosi kita setiap hari, bagaimana kondisi stres kita setiap hari, bagaimana kondisi oli kita, motivasi kita. Dan kalau kita bisa melakukan, Anda disebut dengan orang yang cerdas emosi. Hal yang sederhana, dengan merubah body temperature itu aja bisa membuat kita relax kok. Misalnya contoh sekarang ini, kamu merasa agak stres dan sebagainya, pergi ke wastafel, ambil air yang agak dingin, dibasuhkan ke muka. Itu sendiri aja sebenarnya membuat kita lebih tenang. Atau secara neurologis, secara neuroscience, tubuh kita itu butuh energi.
Salah satunya adalah lakukan olahraga agak sedikit berlebihan, tapi jangan terus-menerus. Karena pada saat ketika kita capek, kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan secara negatif. And I love that idea. Atau dengan, ini namanya forcing thinking. Forcing thinking itu adalah Anda sendiri memaksa diri Anda berpikir di titik yang sebaliknya. Ketika Anda dengan sadar, Anda dengan bangga bisa mengatakan bahwa aku lagi stres. Oke, sekarang cobalah kamu dengan bangga mengatakan, aku happy dalam situasi ini. Why? Menariknya adalah ketika kamu membuat keputusan, aku mau happy, otakmu dengan cerdas akan mencari alasan why we should happy. Dan percayalah, otak kita terlalu cerdas untuk hal-hal seperti itu.